Ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali ketemu di pertemuan ke-11 ya. Berarti UAS-nya nanti tinggal 4 pertemuan lagi ya. 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3. Oh iya, pertemuan 16 nanti UAS. Oke, saya kira untuk materi bahasa pemrograman. Untuk materi bahasa pemrograman C++, saya kira sudah cukup ya. Apalagi sudah ada praktikum bahasa pemrograman. Kita akan beralih ke bahasa pemrograman yang lain. Oke, kita memasuki bahasa pemrograman yang populer tahun ini ya. Salah satu bahasa pemrograman populer. Jadi kadang bahasa pemrograman itu berbeda-beda tiap tahun yang paling populer. Kadang berbeda-beda. Kalau dulu ketika saya perkuliahan 2007, 2009 itu yang paling populer adalah bahasa pemrograman Java ya. Orang belajar semuanya bahasa pemrograman Java. Tetapi di tahun sekarang 2000 waktu zaman dulu ketika saya kuliah itu nggak belajar bahasa pemrograman Python sama sekali sih. Ada tapi nggak ada yang mau belajar, dianggap sulit ya. Tetapi semuanya berubah ketika di akhir tahun ini ya, di akhir 2022 2020 lah. Dari 2020 sampai 2022 ini bahasa pemrograman Python ini menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer atau paling banyak digunakan. Taunya dari mana? Caranya ya kalian klik aja populer programming language 2002 gitu. Jadi ada beberapa versi, ada dari beberapa lembaga yang melakukan survei, tapi kebanyakan Python. Jadi setelah ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Jadi di kelas lain, kalau kalian tanya di kelas lain kan langsung bahasa pemrograman Python, tapi kalau saya C++ terlebih dulu karena apa? Karena C++ itu bahasa pemrograman low level, jadi belajar low level dulu baru ke bahasa pemrograman Python. Python ini bahasa pemrograman high level. High level itu artinya lebih mudah, lebih mendekati bahasa manusia. Kalau low level itu lebih susah, lebih mendekati bahasa mesin atau bahasa assembly. Nah, ini beberapa survei ya dari Sekolah Coding 2021 Developer Survey. Bahasa terpopuler, oh ini JavaScript pertama tahun 2021 kalau versi ini. Kalau yang lain versi Popularity of Programming Language ini 2019 Python, Java, JavaScript, C++, PHP, C atau C++, R, Objective-C, Swift, MATLAB, TypeScript, Ruby dan lain sebagainya. Ada banyak bahasa pemrograman yang harus dipelajari. Apakah kita harus belajar semuanya? Enggak. Ya kalau mau sih nggak apa-apa ya. Ada ya tergantung kebutuhan ya. Kalian membutuhkannya lebih banyak di mana gitu. Kalau hanya ingin cari tahu ya nggak apa-apa belajar semua bahasa pemrograman. Tapi kalau sudah kebutuhan ya dibutuhannya di dunia kerja apa gitu. Itu yang dipelajari. Karena nggak mungkin semua saat ada orang yang bisa belajar semua bahasa pemrograman. Kayaknya nggak ada ya. Kalau orang ahli di Python ya Python aja. Kalau orang bisa semuanya mungkin nggak bisa ahli gitu ya. Nggak bisa aja seperti di bidang kedokteran kan ada dokter umum ya. Dokter umum itu tahu semuanya tapi nggak bisa disebut ahli. Nanti makanya ada dokter spesialis gitu ya. Jadi spesialisnya satu saja. Nggak bisa dua karena ya terbatas ya, kemampuan orang. Oke, terus ada text editor atau IDE terpopuler. IDE itu apa? IDE yang Integrated Development Environment ya, atau tempat kita biasa menggunakan untuk ngoding gitu ya. Kalau kalau C++ kan kalian di bahasa pemrograman kalau di perkuliahan menggunakan dev C++. Nanti kalau ketika praktikum menggunakan kode blok. Nah, itu IDE. IDE ada banyak macam. Nah, yang paling populer apa? Yang paling populer Visual Studio Code dari Microsoft. Terus ada Visual Studio, Notepad++, IntelliJ, ada Vim. Terus web framework terpopuler ada React.js, jQuery, Express, Angular, Vue.js. Ini untuk framework web, ya, pembuatan aplikasi web. Jadi nanti kan aplikasi ada banyak jenis. Ada aplikasi desktop untuk di komputer, aplikasi desktop pun ada nanti dibagi lagi. Aplikasi desktop untuk Windows, aplikasi desktop untuk Linux, atau aplikasi desktop untuk sistem operasi lain. Bentar, saya mute dulu.
Terus ada juga nanti aplikasi berbasis web, ada juga aplikasi berbasis mobile. Mobile juga nanti dibagi Android, iOS, dan lain sebagainya. Jadi banyak bidangnya. Jadi kalau sekarang masih awal-awal perkuliahan, kalian tentukan kalian tertariknya di mana. Yang jadi masalah adalah kalau nggak tertarik ke semuanya, itu jadi masalah ya. Oke, ada cloud platform terpopuler. Nah, istilah cloud platform itu apa sih? Yaitu penyedia jasa layanan cloud ya. Jasa layanan cloud itu apa saja? Banyak sekarang udah. Kalau dulu mungkin kepikirannya cuma domain, hosting domain, sekarang udah banyak layanan aplikasi, layanan pembuatan sistem dan lain sebagainya, semuanya berbasis cloud sudah ada. Yang paling populer apa? Ada AWS, Amazon Web Service, ada Google Platform, GCP, ada Microsoft Azure, Heroku, DigitalOcean. Nah, terus database terpopuler, database itu apa? Database untuk penyimpanan data. Nanti kalian akan belajar di mata kuliah basis data. Ada MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Microsoft SQL Server. Ini semuanya itu kadang orang ahli hanya di satu bidang, ada hanya ahli di cloud expert gitu ya. Ya dia di instalasi dan lain sebagainya di berbasis cloud. Ada ahli di database administrator. Jadi nggak cuma coding aja dalam informatika ya, ada banyak bidang. Ada bidang security gitu. Ada bisa desain interface dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke sejarah dulu sebelum ke teknis bahasa pemrograman Python. Sejarah dikembangkan oleh Guido van Rossum, orangnya masih hidup ya dan aktif di Twitter. Iya sih kayaknya masih hidup. Kalian bisa follow Twitternya. Jadi kalian bisa ngikuti perkembangannya dari foundernya Python ya, yang mengembangkan bahasa pemrograman Python di kota Amsterdam, Belanda tahun 1990. Pemilih nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Oke, jadi kalau enggak kalian sebagai anak informatika bidang komputer, ya kalian paling enggak harus tahu ya. Kalau seperti kalau kalian hobi bola gitu ya. Hobi bola pasti harus tahu sejarah pendirinya, kalian follow orang-orangnya yang aktif, yang paling terkenal gitu ya. Sama kalau kalian hobi di informatika harusnya kalian follow, ikuti perkembangannya. Orangnya siapa aja, Twitternya apa, di follow gitu ya. Paling enggak tahu. Jadi enggak ketinggalan. Kalau emang beneran fokus dan suka ya. Kecuali kalau kuliahnya hanya ngisi kosongan aja, nggak serius gitu ya. Jadi keseriusan suka itu nggak cuma karena suka, bisa karena terpaksa, bisa juga dipaksa gitu. Karena kalian sudah terpaksa udah ngambil informatika ya nggak ada pilihan lain, harus suka gitu ya. Caranya gimana ya, dipaksa. Nanti juga lama-kelamaan akan suka ya. Sama seperti kalau kenapa tiba-tiba kalian suka main bola gitu ya, suka dengan berita bola, orang-orangnya gitu. Ya harusnya hal itu rasa yang apa ya, effort di hobi kalian juga harusnya sama dengan effort ketika belajar di informatika, di komputer. Kalian orang-orangnya harus tahu namanya, terus kalian follow gitu. Sehingga bisa mengikuti. Nggak merasa susah gitu. Nggak merasa ketika kalian melakukannya seperti ngerjain tugas, ketemu error, itu bukan jadi beban. Kayak kalian suka hobi main bola terus ntar sepatu rusak, dan lain kan nggak jadi beban ya. Pasti ada cari solusi. Beda kalau melakukan sesuatu yang nggak kita sukai ya, terasa lebih berat gitu. Harusnya seperti itu. Saya harap sih seperti itu masing-masing. Nah, Python ini ada 2 versi ya. Sekarang masuk ke versi 3. Jadi nanti kalau kalian lihat ada 3 titik berapa, 10, 3.9, itu semuanya masuk ke versi 3. Ada Python versi 2. Jadi, nah Python versi 2 ini sudah tidak disupport lagi versi 3. Jadi saya harap kalian installnya versi 3 di laptopnya masing-masing. Jangan yang versi 2 karena sudah nggak disupport, sudah nggak berlaku. Nah ini perbedaannya kalau kita belajar bahasa pemrograman terus berhenti setahun 2 tahun nggak kepake. Semuanya saya belajar bahasa pemrograman tahun 2010 kayak menggunakan Python versi 2. Terus saya nggak kembangkan lagi, nggak belajar lagi, hanya pakai ini terus lama-kelamaan nggak kepake, nggak ada yang pakai. Kenapa? Ya karena sudah nggak ada yang pakai. Kecuali kalau saya mau belajar lagi, yaitu dengan Python versi 3. Jadi kalau belajar IT nggak bisa berhenti belajar, harus tetap belajar. Kenapa? Karena versinya tetap berubah, perkembangannya cepat gitu ya. Nggak bisa hanya belajar terus berhenti, itu nggak bisa.
Nah, Python mempunyai fondasi, fondasi lembaga sosial, Python Software Foundation, PSF ya, sebuah komunitas bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, memperluas dan memperpopulerkan Python. Salah satu alasan kenapa Python itu, ini ada yang angkat tangan kepencet atau apa ya? Wahyudin? Kepencet apa ada yang mau ditanyakan? Pencet. Jadi kenapa Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer? Karena banyak yang ikut mengembangkan gitu ya, nggak cuma satu orang. Komunitasnya banyak. Apalagi ada komunitas sendiri Python Software Foundation. Kalian juga bisa ikuti di grup-grup Telegram, Facebook itu biasanya ada komunitas ya, Python Jogja. Kalau saya pernah ikutin Python Jogja, Python Jakarta, Python Surabaya. Biasanya di kota-kota besar ada komunitasnya. Kalau nggak ada ya kalian buat sendiri. Ya, kalau nggak Python Pelita Bangsa juga nggak apa-apa. Oke. Biasanya di komunitas-komunitas itu biasanya saling share, ada pertemuan, ada meet sharing gitu ya, ada saling share tiap minggu, tiap bulan ada conference dan lain sebagainya. Nah, untuk instalasi bagaimana? Oke. Sebelum kita masuk kita harus instalasi terlebih dahulu. Untuk yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux, Python itu otomatis ya bawaan kalau menggunakan bahasa pemrograman berbasis Linux. Untuk OS Linux kebanyakan Python sudah terinstall. Kalau kita install Linux otomatis install Python. Contoh paket manager itu sudah bahasa Python. Karena di aplikasi Linux beberapa aplikasi bawaannya itu ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk menggunakan Python, pengguna Linux dapat membuka terminal atau command prompt ya, konsol dengan menggunakan perintah Python 3. Jika Anda melihat seperti ini, jadi kalau kalian tulis Python 3 di terminal kalau di Linux dan muncul tulisan seperti ini, Python 3.6 ini berarti versi 3.4.5 2017. Ini berarti artinya sudah terinstall. Maka komputer Anda telah menggunakan bahasa pemrograman Python. Jika Python tidak ada, maka lihat dokumentasi Linux Anda untuk melihat bagaimana menggunakan paket manager. Kalau tidak ada, kalian tinggal install Python. Terus kalau di Windows bagaimana? Nah, kalau di Windows kita harus install terlebih dahulu. Download di website. Tulis saja download Python di Google gitu. Nanti akan muncul halaman python.org dan install mengikuti step-step yang diberikan. Biarkan default setting pada instalasi, tetapi lihat checkbox dengan nama add Python, add pad, dan cetak. Ini jangan lupa, ketika install ada tulisan add pad 3 titik ini harus dicentang. Kalau nggak dicetak nanti biasanya nggak terbaca Pythonnya. Nah, kalau di macOS juga sama, sudah terinstall. Karena macOS itu basisnya Unix juga. Sama seperti Linux. Sudah terinstall bawaan. Nah, kalau IDE-nya menggunakan apa? Kalau kemarin kita menggunakan Dev C++, di materi hari ini dan seterusnya di bahasa pemrograman, kalau saya menggunakan, bikin tiap dosen beda-beda. Kalau saya tapi menggunakan VS Code. Jadi silakan install Visual Studio Code. Kalian klik aja download VS Code gitu ya. Nanti klik download for Windows, install. Tapi terlebih dulu kalian install Linux-nya, Python-nya dulu. Jadi ke python.org, download Python. Nah, ini jangan lupa ketika instalasi tambahkan ini dicentang. Kalau kelupaan nanti nggak terbaca. Untuk menunjukkan kalau cara ngecek bahwa aplikasi apa komputer kita sudah terinstall Python, bagaimana? Kalian buka command prompt. Terus ketikkan Python. min version. Ini perintah untuk mengecek di komputer kita ada Python versi berapa. Nah, di sini muncul kan Python 3.9. Kalau nggak muncul, berarti belum terinstall. Kalau sudah terinstall tapi nggak muncul, nah itu karena path-nya belum terbaca. Kemungkinan ketika install, kalian nggak centang bagian ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nggak ada? Belum ada? Oke. Kalau sudah, nah ngodingnya bagaimana? Ngodingnya di VS Code. Tapi kalian harus install ekstensi. Jadi karena Visual Studio Code ini adalah
IDE untuk bahasa pemrograman apapun. Kalau nggak kayak seperti dev C++ kan ada tulisannya dev C++. Iya, hanya untuk C++. Jadi kalau kita install otomatis langsung bisa dipakai. Tapi kalau karena Visual Studio Code ini untuk bisa bahasa pemrograman apapun, jadi kita harus mengkoneksikan antara VS Code dengan Python di komputer kita. Caranya bagaimana? Kita harus install ekstensi untuk Python. Di bagian mana? Kita klik di bagian ekstensi di sini, testing MySQL. Nah, ini ada tulisan extension. Kalian klik, terus kalian tuliskan Python gitu. Di sini kalau belum terinstall biasanya tulisannya install ya. Kalau di sini sudah terinstall tulisannya uninstall. Oke. Jadi mungkin nanti prakteknya minggu depan gitu ya. Ini teorinya dulu. Oke. Untuk mengecek VS Code kita sudah terinstall Python bagaimana? Ya kita buka Hello World. Otomatis kita buat Hello World terlebih dahulu. Caranya kita buka file. Kita buat file baru. Filenya mungkin test.py. Ekstensinya py. Kalau C++ kan cpp. Kalau Python .py, .py. Kita buat file namanya test.py. Caranya dengan klik ini. Ini namanya new file ya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python untuk Hello World-nya bagaimana? Sangat mudah. Hanya satu baris, yaitu print, buka kurung, kutip, Hello World. Beda dengan, makanya kalau di MIM itu, kalau orang langsung belajar Python, kemudian belajar C++, maka akan kesusahan. Karena dia belajar yang mudah dulu, baru yang susah. Tapi kalau belajar C++ dulu, baru Python, maka akan terasa mudah. Karena apa? Karena terbiasa dengan C++ yang sintaknya panjang, beralih ke Python akan merasa mudah. Makanya saya buat belajarnya adalah nggak langsung Python, tapi langsung C++ terlebih dahulu. Karena sintaknya lebih pendek. Seperti ini. Hello World hanya seperti ini. Print, buka kurung, kutip Hello World. Kalau udah di-save, dijalankan. Nah, Hello World. Kalian bisa jalankan di terminal juga. Run Python file. Hello World. Oke. Kalau biasanya kita bisa tulis seperti Python 3 test.py. Nah, error Python 3 test.py. The Python is not recognized as the name of, berarti Python aja. Can open file test.py, not file or directory. Lah, beda folder. Ini di folder Selenium. Oke. CD. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kita harus install aplikasi apa aja, Pak? Install pertama Python. Buka di Google. Download, tulis aja download Python. Nah, ini paling atas. Oke. Kalau sudah, baru kita download IDE-nya, yaitu download Visual Studio Code, VS Code gitu singkatannya. Nah, ini yang paling atas. Oke. Kalau sudah terinstall, pertama dicek dulu Python-nya terbaca atau enggak di command prompt. Ya. Kalau sudah terbaca, baru kita buka VS Code-nya. Kita install ekstensi Python. Kalian klik yang tulisan ekstensi di sini. Terus tulis Python.
Nanti akan muncul yang paling atas. Kalian klik install. Baru kalian coba print Hello World. Kalau sudah berjalan, artinya Python-nya sudah bisa dipakai. Oke? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Ini Python ini lebih mudah. Jadi sebenarnya kalau kalian baca sendiri bisa. Materi yang di PowerPoint selanjutnya. Print Hello World. Kalau untuk inputan bagaimana? Kemarin kalau C++ inputan agak panjang. Kalau di Python sangat mudah. Tinggal pakai perintah input. Contohnya saya pengen masukkan nama. Saya buat variabel nama. Nah, di Python ini nggak ada deklarasi variabel ya. Makanya kalau langsung belajar Python itu agak nanti nggak ngerti definisi deklarasi variabel. Jadi Python itu kalau dia di input integer, langsung otomatis oh berarti ini integer. Jadi dia ada interpreternya, ada penerjemahnya. Beda sama C++. Kalau C++ itu compiler. Jadi kalau compiler itu kita harus compile baru run, compile harus run. Nah, kalau di Python itu interpreter, kita bisa langsung run karena ada penerjemahnya. Salah satu tandanya apa? Kita nggak perlu deklarasi variabel. Semuanya saya buat inputan nama. Terus di input, kalau dia di input abjad, dia otomatis jadi abjad. Nggak jadi char, karakter. Tapi kalau di input integer, dia otomatis jadi integer. Jadi dia membaca inputan pertama kali. Nggak perlu dideklarasikan. Tapi kalau nggak terbiasa, akan bingung nanti. Soalnya saya input nama ya. Nama, input. Jadi sintaknya cuma input. Masukkan nama. Ya, tinggal cetak namanya. Print, buka kurung, nama. Nah, kalau ada tanda putih seperti ini di VS Code, ini artinya apa? Ini artinya belum di save. Jadi kalau kalian jalankan nanti masih codingan yang lama gitu ya. Kalau ada tanda putih di sini. Kalau saya klik save, nah tanda putihnya hilang. Run code. Nah, masukkan nama. Dwi. Bentar. Di sini aja. Masukkan nama Budi. Nah, cetak Budi. Kalau kita pengen nampilkan nama adalah tambah kutip nama adalah. Nah, ini kenapa Python menjadi bahasa pemrograman paling populer karena lebih mudah. Oke, tadi tinggal seperti ini. Run Python. Masukkan nama. Budi. Belum saya taruh bawah. Budi. Nama adalah Budi. Oke, mudah ya. Harusnya. Makanya banyak orang di luar anak informatika, kalau disuruh belajar untuk memilih pengen belajar seperti anak manajemen gitu ya, anak teknik lingkungan, teknik industri. Kalau tertarik pemrograman, ya saya sarankan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jangan pakai bahasa pemrograman apapun supaya lebih mudah. Oke, itu saja. Silakan diinstal masing-masing ya. Untuk materi if, else, dan lain sebagainya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau pengen jadi full stack web developer gimana sih, Pak? Full stack web developer. Oke. Ini saya masih share screen ya. Jadi tadi kan apa namanya? Ada banyak bidang kan dalam dunia komputer. Salah satunya adalah pemrograman web. Nah, pemrograman web itu nanti dibagi lagi. Ini nggak bisa dihapus. Pemrograman web itu nanti dibagi kan, banyak dibagi.
pemrograman mobile. Nah, bukan pemrograman mobile. Pemrograman web itu secara nanti definisinya dibagi menjadi front end, FE sih, dibagi singkatannya. FE itu apa? Front end. Secara bahasa itu kan kelihatan front bagian depan. Jadi dia hanya menghandle desain bagian yang diakses oleh pengguna. Jadi kalau semuanya e-commerce Shopee gitu ya. Bagian depannya itu kan Shopee-nya itu ininya yang handle front end. FE. Biasanya bahasa pemrogramannya itu apa? JavaScript. Apalagi ya, React, ada framework-nya dan lain sebagainya. Terus nanti ada bagian back end. Saya disable dulu yang coret-coret. Back end disingkat menjadi BE. Bahasa pemrogramannya apa? Back end ini lebih ke logiknya. Di bagian back end itu bagian admin, halaman admin gitu ya. Yang diakses oleh admin. Bahasa pemrogramannya apa? Banyak. Ada Python, ada Golang, ada PHP, JavaScript juga bisa dan lain sebagainya. Nah, full stack itu apa? Full stack itu untuk istilah orang yang ngerjain semuanya, back end juga, FE juga. Nah, untuk belajarnya bagaimana? Ya pelajari bahasa pemrograman yang ada. Ada JavaScript, ada Python, Golang, dan lain sebagainya. Oke? Tapi sebelum itu, karena ini pemrograman web, kalian harus belajar dulu bagaimana konsep web itu bekerja. Apa itu web server? Apa itu database? Dan konsep jaringan. Oke? Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Pak, mau nanya Pak, kalau untuk cyber security itu biasanya belajar apa aja Pak? Nah, cyber security itu untuk masalah keamanan ya. Ada namanya security. Karena dari security itu keamanan. Nah, keamanan itu yang harus dipahami apa? Yang harus dipahami, kita belajar coding juga. Karena nanti ada coding jaringan ya. Implementasi Python untuk jaringan komputer juga bisa ada. Yang harus dipelajari fokusnya adalah jaringan komputer, bagaimana proses jaringan komputer itu berjalan. Ada namanya layer, ISO layer. Layer dalam jaringan komputer. Layer 1 itu untuk apa, layer 2 untuk apa gitu ya. Bagaimana data dikirim. Kalau konsep web bekerja itu bagaimana, client server sama server side itu bagaimana. Terus semua kita login. Nah, login username itu dikirimnya lewat apa. Itu harus dipaham konsepnya, jaringan komputer, terus IP address, dan lain sebagainya. Oke? Fokusnya di sana. Udah lagi pertanyaan? Sekarang dengan banyaknya informasi sih, saya kira kalian tinggal mengandalkan koneksi internet ya. Kalau sudah koneksi internet lancar, informasi apapun sih sudah kalian dapat. Apalagi banyak apanya, informasi gratis yang kalian bisa dapatkan. YouTube itu apalagi. Di sana sih saya kira sudah cukup, mau belajar apapun itu ada. Ya, oke. Yang penting jangan hanya mengandalkan referensi dari bahasa Indonesia. Kalau hanya yang orang Indonesia, saya kira sangat cukup. Saya kalau ketemu error di coding atau apapun jarang nyari referensi yang berbahasa Indonesia. Jarang ketemu. Lebih banyak yang berbahasa Inggris. Jadi kalau sekarang kalau nyari belajar, ya biasakan yang berbahasa Inggris. Susah, ya itu prosesnya. Nanti kalau jarang orang yang ahli, kalian ketemu orang yang ahli gitu apapun, terus kalau cara referensinya dari berbahasa Indonesia itu jarang. Pasti referensinya dari website-website berbahasa Inggris. Informasinya lebih terbaru. Terus kalau ada error dan lain sebagainya, lebih banyak solusi dari web yang berbahasa Inggris. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak,
Kalau Python kan buat back end ya. Kalau buat front end cuman JavaScript apa Python juga bisa? Nggak bisa. Python nggak bisa dijadikan untuk front end. Front end itu bahasa pemrograman yang berjalan di sisi client side. Jadi client side itu ya JavaScript, jQuery gitu. Jadi di web itu kan, website ini website kayak kampus gitu ya. Kampus untuk bagian depannya, saya stop screen dulu. Sebuah website, contohnya kayak e-kampus gitu ya. E-kampus. Nah, untuk menampilkan gini, bedanya front end sama back end. Menampilkan gambar di sini, itu maksudnya back. Supaya gambarnya bisa muncul, ngambil datanya itu pakai back end, pakai bahasa pemrograman back end. Tapi untuk supaya gambarnya bentuknya kotak gitu ya, berada di posisi sini, nggak di posisi ini, itu JavaScript dan juga CSS. Python nggak bisa. Python hanya untuk data, menampilkan bahasa pemrograman 22C8. Ini kan ngambil dari database. Nah, itu bisa menggunakan Python, bisa menggunakan PHP dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk posisi bentuknya, warnanya, itu JavaScript. JavaScript dan CSS. Oke? Jadi maksudnya front end itu seperti itu, hanya bentuknya aja yang kita lihat dari sisi klien. Untuk ngolah datanya, datanya itu menggunakan bahasa pemrograman di back end, seperti login, gitu kan. Kalau kita klik menampilkan datanya apa. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Silakan di-install masing-masing. Minggu depan saya masuk ke teknisnya bahasa pemrograman Python. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.